Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM A1C22262 dari kelas R003 Pendidikan Matematika Unja 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika yang berjudul Pendekatan pembelajaran matematika beserta aplikasi dalam pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ferry Tiona Pasaribu SPD MPD dan Ibu Noverma SPD MPD. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach yang artinya pendekatan. Dalam pengajaran pendekatan approach diartikan sebagai way of beginning something atau cara memulai sesuatu. Karena itu, pengertian pendekatan dapat diartikan sebagai cara memulai pembelajaran. Dan lebih luas lagi, pendekatan berarti seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang sesuatu, suatu filsafat atau keyakinan yang kadang sifatnya sulit membuktikannya. Pendekatan ini bersifat aksiomatis yang artinya bahwa kebenaran yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. Pendekatan belajar menurut Syaifuu 2003-68 adalah sebagai aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sebagai penjelas dan juga mempermudah bagi para guru memberikan pelayanan belajar dan juga mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu konsep atau prosedur yang digunakan dalam membahas suatu bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran memerlukan satu atau lebih metode pembelajaran. Yang pertama ada student-centered approach, yang artinya pendekatan belajar yang berorientasi atau berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dilihat dari pendekatan, sudut pandangnya, pembelajaran tersebut memiliki dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahap mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mapel. Berikut ini diberikan contoh penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika. Misalnya, tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi karakteristik parabola atau grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Pada tahap mengamati, kepada siswa didik disajikan beberapa grafik fungsi kuadrat sebagai berikut dalam satu sistem koordinat Kartesius. Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4. Pada tahap ini, peserta didik mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ingin diketahui dari grafik-grafik tersebut. Misalnya, perubahan grafik ketika X kuadrat ditambah suatu bilangan atau yang lainnya. Pada tahap menanya, peserta didik mengajukan pertanyaan, misalnya, bagaimana perubahan grafik yang terjadi apabila suatu bilangan ditambahkan pada X kuadrat? Atau bagaimana bentuk grafik Y kuadrat
ditambah 100, dan lain sebagainya. Bagaimana perubahan grafik yang terjadi apabila X kuadrat dikali dengan suatu bilangan positif atau negatif dan ditambahkan dengan suatu bilangan positif? Dengan berpanduan pada langkah-langkah pendekatan saintifik dengan menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peserta didik dapat mengidentifikasi parabola atau grafik fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang kedua, pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses bukan hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Dalam pendekatan proses, peserta didik juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja, dan sebagainya. Pembelajaran yang dilakukan juga diarahkan pada bagaimana memperoleh hasil belajar atau bagaimana proses mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan terpenuhi. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipahami. Yang pertama, kemampuan mengamati. Contohnya, siswa mengamati benda-benda yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, kemampuan menghitung. Contohnya, siswa menghitung garis tengah yang diperlukan untuk keliling suatu lingkaran. Yang ketiga, kemampuan mengukur. Contohnya, siswa mengukur panjang garis tengah lingkaran. Yang keempat, kemampuan mengklarifikasikan. Contohnya, siswa mengelompokkan benda-benda yang berbentuk lingkaran dengan yang bukan. Yang kelima, kemampuan menemukan hubungan. Contohnya, siswa menemukan waktu yang dibutuhkan oleh siswa lain yang dapat menempuh lintasan lapangan berbentuk lingkaran dengan garis tengah dan waktu tertentu. Yang keenam, kemampuan membuat prediksi atau ramalan. Contohnya, siswa meramalkan mana yang lebih panjang jarak yang ditempuh jika dua benda yang berlainan jari-jari digelindingkan. Siswa kemudian membuat hipotesis tentang rumus keliling lingkaran. Yang ketujuh, kemampuan melaksanakan penelitian. Contohnya, siswa melakukan percobaan untuk menemukan rumus keliling lingkaran. Yang kedelapan, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data. Contohnya, siswa mengumpulkan data. Yang kesembilan, kemampuan menginterpretasikan data. Contohnya, siswa mengamati benda-benda yang berbentuk lingkaran. Yang kesepuluh, kemampuan mengkomunikasikan hasil. Contohnya, siswa membuat laporan tentang hasil percobaan menentukan rumus keliling lingkaran. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pada prinsipnya pendekatan keterampilan proses sangat diwarnai dengan prinsip cara belajar siswa aktif atau disingkat dengan CBSA dan pembelajaran kontekstual dalam memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang ide dan konsep matematika melalui serangkaian kegiatan pemecahan masalah. Kedua, teacher-centered approach. Artinya, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini,
guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning yang disingkat dengan CTL. Pendekatan ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dan status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Dengan ini, siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna sebagai hidupnya nanti, sehingga akan membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti, dan siswa akan berusaha menggapainya. Pendekatan kontekstual sendiri dilakukan dan melibatkan komponen-komponen pembelajaran yang efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Dalam pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting, yaitu mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan mentransfer. Hal-hal yang perlu untuk mencapai sejumlah hasil yang diharapkan dalam penerapan pendekatan kontekstual adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru yang berwawasan. Maksud guru yang berwawasan dalam penerapan dan pendekatan materi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus bisa mencari materi pembelajaran yang dijiwai oleh konteks perlu disusun agar bermakna bagi siswa. Yang kedua, strategi, metode, dan teknik belajar dan mengajar. Dalam hal ini, bagaimana seorang guru membuat siswa bersemangat belajar yang lebih konkret, yang menggunakan realitas, lebih aktual, nyata, dan sebagainya. Yang ketiga, media pendidikan. Media pendidikan yang digunakan berupa situasi alamiah, benda nyata, alat peraga, film nyata, yang mana perlu dipilih dalam rancangan agar sesuai dengan pelajaran yang ingin dipelajarkan. Yang keempat, media pendukung pembelajaran kontekstual seperti peralatan dan perlengkapan laboratorium, tempat praktek, dan tempat untuk melakukan pelatihan perlu disediakan. Yang kelima, proses belajar dan mengajar. Hal ini ditujukan oleh perilaku guru dan siswa yang bernuansa pembelajaran kontekstual yang merupakan inti dari pembelajaran kontekstual. Yang keenam, kancah pembelajaran. Hal ini perlu dipilih sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang ketujuh, penilaian atau evaluasi otentik perlu diupayakan karena pada pembelajaran ini menuntut pengukuran prestasi belajar siswa dengan cara-cara yang tepat dan variatif, tidak hanya dengan pensil atau paper test. Kedua, pendekatan deduktif. Telah dikemukakan bahwa pendekatan deduktif berdasarkan pada penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan cara menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi ke hal yang khusus. Dasar penalaran deduktif adalah kebenaran suatu pernyataan haruslah didasarkan pada pernyataan sebelumnya yang benar. Kalau begitu, bagaimana untuk menyatakan kebenaran yang paling awal? Untuk mengatasi hal ini, dalam penalaran deduktif memasukkan beberapa pernyataan awal atau pangkal sebagai suatu kesepakatan yang diterima kebenarannya tanpa pembuktian.
Istilah pangkal yang kita sepakati adalah pengertian yang tidak dapat didefinisikan. Titik, garis, dan bidang merupakan contoh-contoh pengertian pangkal sebab titik, garis, dan bidang dianggap ada tapi tidak dapat dinyatakan dalam kalimat yang tepat. Pernyataan-pernyataan pangkal yang memuat ialah pengertian tersebut dinamakan aksioma atau postulat. Dengan penalaran deduktif dari kumpulan aksioma yang menggunakan pengertian pangkal tersebut, kita dapat sampai kepada teorema-teorema, yaitu pernyataan-pernyataan yang benar. Contohnya, pertama, suatu yang sama dengan suatu yang lain, satu sama, lain sama. Yang kedua, jika ditambahkan kepada yang sama, maka hasilnya sama. Yang ketiga, keseluruhan lebih besar bagiannya. Dari ketiga contoh aksioma tersebut dapat diperoleh sebagai berikut. Dari aksioma pertama dan aksioma kedua dapat disusun pernyataan benar sebagai berikut. Jika X sama dengan Y, maka X ditambah A sama dengan Y ditambah A dikali B. Dari aksioma ketiga dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika Y bagian dari X, maka X lebih kecil dari Y. Dengan aksioma ketiga diperoleh jika X lebih kecil dari Y, maka X ditambah A lebih kecil daripada Y ditambah A. 3. Pendekatan induktif. Pendekatan induktif pada awalnya dikemukakan oleh filosof Inggris Francis Bacon 1560 yang mengkehendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Berpikir induktif ialah suatu proses berpikir yang berlangsung dari khusus menuju ke umum. Orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena, kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri itu terdapat pada semua jenis fenomena. Menurut Furwanto dalam Sagala 2003-77, tepat atau tidaknya kesimpulan atau cara berpikir yang diambil secara induktif bergantung pada representatif atau tidaknya sampel satu yang diambil mewakili fenomena keseluruhan. Makin besar jumlah sampel yang diambil, berarti representatif dan tingkat kepercayaan dari kesimpulan itu makin besar. Dan sebaliknya, jika semakin kecil jumlah sampel yang diambil, berarti representatif dan tingkat kepercayaan dari kesimpulan itu semakin kecil pula. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan induktif berarti pengajaran yang bermula dengan menyajikan sebuah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu konsep, prinsip, atau aturan. Pada hakikatnya, matematika merupakan suatu ilmu yang diadakan atas akal yang berhubungan dengan benda-benda dan pikiran yang abstrak. Ini bertentangan dengan sejarah diperolehnya matematika. Menurut sejarah, matematika ditemukan sebagai hasil pengamatan dan pengalaman yang pernah dikembangkan dengan analogi dan coba-coba. Penalaran induktif yang dilakukan melalui pengalaman dan pengamatan ada kelemahannya, yakni kesimpulannya tidak menjamin berlaku secara umum. Oleh karena itu, dalam matematika formal hanya dipakai induktif lengkap atau induktif matematik. Sehingga dengan menggunakan induktif lengkap, maka kesimpulan yang ditarik dapat berlaku secara umum. Berikut ini disajikan contoh penggunaan pendekatan induktif untuk membahas topik matematika. Ini disajikan contoh penggunaan pendekatan induktif untuk membahas topik matematika tertentu.
Perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaannya, dapatkah kita menduga dua bilangan sesudah 10? Jawabannya adalah dua bilangan sesudah 10 adalah 15 dan 21. 4. Pendekatan spiral. Pada pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan spiral, suatu konsep tidak diajarkan dari awal sampai akhir secara sebagian-sebagian, berulang-ulang, atau dalam selang waktu yang terpisah-pisah. Tetapi, dalam pembelajaran, mula-mula konsep tersebut dikenalkan dengan cara dan dalam bentuk sederhana yang makin lama makin kompleks dan dalam bentuk abstrak. Pada akhirnya digunakan dalam bentuk matematis, di antara selang waktu yang terpisah itu diberikan konsep-konsep lain. Misalnya, dalam pembelajaran konsep A di selang waktu pertama, konsep A dikenalkan dalam sebuah topik dengan cara intuitif melalui benda-benda konkret atau gambar-gambar sesuai kemampuan siswa. Dan konsep A dinyatakan dengan notasi simbol yang sederhana. Setelah selang waktu itu selesai, pembelajaran dilanjutkan dengan konsep-konsep lain, misalnya konsep B dan konsep C. Mungkin konsep A dengan notasi yang sederhana itu digunakan dalam konsep B dan konsep C. Di selang-selang waktu yang terpisah selanjutnya, konsep A diajarkan lagi yang makin lama semakin kompleks dan lebih abstrak, yang akhirnya menggunakan notasi yang umum digunakan dalam matematika. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat, tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, bergelut dengan ide-ide, yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme berusaha untuk melihat dan memperhatikan konsepsi dan persepsi siswa dari kacamata siswa sendiri. Guru memberikan tekanan pada penjelasan tentang pengetahuan tersebut dari kacamata siswa sendiri. Guru dalam pembelajaran ini berperan sebagai moderator atau fasilitator. Prinsip konstruktivisme Piaget menurut De Vries dan Holberg Suparno 1997 yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika antara lain. Yang pertama, struktur psikologi harus dikembangkan dulu sebelum persoalan bilangan dikembangkan. Tip konstruktivisme Piaget menurut De Vries dan Holberg Suparno 1997-70 yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika antara lain. Yang pertama, struktur psikologi harus dikembangkan dulu sebelum persoalan bilangan dikembangkan. Bila siswa mencoba menalarkan bilangan sebelum mereka menerima struktur logika matematis yang cocok dengan persoalannya, tidak akan ada jalan. Yang kedua, struktur psikologi atau skemata harus dikembangkan lebih dulu sebelum simbol formal diajarkan. Simbol adalah bahasa matematis suatu konsep, tetapi bukan konsepnya sendiri. Yang ketiga, siswa harus mendapatkan kesempatan untuk menemukan atau membentuk relasi matematis sendiri. Jangan hanya selalu dihadapkan kepada pemikiran orang dewasa yang sudah jadi. Yang keempat, suasana berpikir harus diciptakan. Sering terjadi pengajaran matematika
hanya mentransfer apa yang dipunya guru kepada siswa dalam wujud perlimpahan fakta matematis dan prosedur perhitungan, serta bukan penalaran sehingga banyak siswa yang menghafal belaka. Menurut konstruktivisme, pengetahuan siswa dibangun dari hasil konstruksi siswa itu sendiri atau melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Konstruktivisme bertitik tolak dari asumsi bahwa pemikiran manusia melalui konstruksi berpikir bukan melalui transfer, bagaikan komoditi yang pindah dari kepala guru ke kepala siswanya atau sesuatu yang dapat diberikan atau diteteskan melalui komunikasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata atau kekurangan dalam materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.